Adian ungkap semua penyebab Piala Dunia batal di Indonesia bukan karena Ganjar dan Koster. Denny Siregar, intelijen Israel punya warning. Batalnya ini karena pernyataan Pak Ganjar, karena surat Pak Koster. Apa iya? FIFA itu berdiri kalau tidak salah tahun 1904. Lalu kemudian 1930 pertandingan pertamanya sampai sekarang kalau saya tidak salah hitung 119 tahun. Ada 211 negara di dalamnya, pernah melewati Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua dan sebagainya. Berarti kalau orang menyalahkan kemudian atas dasar kalimat itu, atas dasar kemudian penolakan karena Israel itu kemudian Anda Sebentar dulu. Lalu organisasi besar dan 211 negara ini mundur cuma karena satu surat dan pernyataan satu orang? Oke, menurut Anda tidak masuk akal? Bukan soal masuk akal tidak masuk akal. Kalau benar seperti itu, betapa luar biasanya Pak Ganjar dan Pak Koster. Saya merasa janggal dengan keputusan FIFA yang membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia hanya gara-gara pernyataan Iwayan Koster ataupun juga Ganjar Pranowo. Kalau dilihat dari pernyataan elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Adian Napitupulu, sangat masuk akal sekali. Adian menanggapi diserbunya dua gubernur asal PDIP, Iwayan Koster dan Ganjar Pranowo, usai batal digelarnya Piala Dunia U20 di Indonesia oleh warganet. Menurut Adian, dirinya tak yakin FIFA membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 gara-gara sikap Koster dan Ganjar Pranowo. Hal lain yang justru disorot Adian adalah unsur lain yang menjadi penyebabnya dan bukan Ganjar Koster penyebab Piala Dunia U20 batal digelar. Jika dilihat, FIFA itu berdirinya sudah lama sejak 119 tahun silam dan bayangkan ketika mulai pertandingan pada tahun 1930. Kalau tidak salah bisa dikoreksi. Berarti sudah melewati Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan konflik lain sebagainya. Sudah cukup memiliki asam garam, pahit manis, dan lain sebagainya di persepakbolaan Indonesia. Tapi, tiba-tiba FIFA mengundurkan diri akibat ada seruan tolak Israel dari dua kepala daerah. Jujur saja saya meragukan mundurnya FIFA ini karena ada dua kepala daerah yang menolak Israel. Menurut saya, kalau ada penolakan dari kepala daerah saja, menurut saya majulah, gak mungkin mundur. Tapi hanya karena dua gubernur saja yang menolak, tapi kok FIFA tiba-tiba mundur? Menurut saya ada agenda lain yang tidak ada hubungannya dengan sepak bola, bukan dari pernyataan Ganjar dan juga Iwayan Koster. Menurut saya FIFA sudah jauh-jauh hari tahu kalau pasti ada penolakan kepada timnas Israel yang datang ke Indonesia. Semua orang juga sudah tahu, semua negara-negara di dunia juga tahu bahwa Indonesia juga mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Indonesia seringkali memberikan bantuan ke Palestina dan mendukung kemerdekaan Palestina. Semua juga sudah tahu. Bahkan di beberapa sidang PBB, Menlu Retno Marsudi juga terus menyuarakan tentang kemerdekaan Palestina. Jadi sudah tahulah efeknya kalau misal FIFA memutuskan Indonesia menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia. Jadi kalau tiba-tiba FIFA menolak, menurut saya bukan karena dua kepala daerah tadi. Pasti dibaliknya ada sesuatu yang lebih besar yang mempengaruhi FIFA. Bahkan pegiat media sosial Denny Siregar memberikan komentarnya mengenai pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Denny menyebut bahwa pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia tidak ada hubungannya dengan Ganjar, Koster atau partai yang diketuai oleh Megawati tersebut. Menurutnya, Indonesia batal menjadi tuan rumah karena FIFA dan Israel sudah memutuskan sejak awal setelah melihat situasi yang tidak kondusif. Ia juga menyebut bahwa intelijen Israel sudah punya peringatan. Kata Denny Siregar, FIFA dan Israel yang memutuskan sejak awal ketika melihat tidak kondusifnya situasi ketika timnya harus main di sini. Intelijen Israel juga pasti sudah punya warning. Keputusan FIFA adalah karena warning itu, bukan karena penolakan. Yang paling keras menolak Israel adalah Kadron. Saat ada berita FIFA batalkan Indonesia jadi tuan rumah, mereka juga yang paling bersuara gembira. Tapi di saat yang sama, Kadrun buzzer RP Anies juga terus menyebarkan narasi Ganjar dan Erik yang harus bertanggung jawab. Ini sudah dikait-kaitkan ke soal Pilpres demi keuntungan mereka. Seperti kata Pak Jokowi, jangan menghabiskan energi untuk saling menyalahkan satu sama lain. Kita boleh kecewa dan marah, tapi jangan sampai malah membuat Kadrun tambah gembira. Mungkin ini yang menyebabkan FIFA menolak Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia, karena ulah para Kadrun Kopla yang mungkin juga jika dipaksakan akan menghadang dan melakukan kekerasan pada timnas Israel. Bagaimana menurut Anda?
Terima kasih Drun. Resmi Indonesia dicopot jadi host Piala Dunia U20. Ditulis oleh Mpodesi dari laman siwar.com. Mantap, Indonesia dicopot jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Sumpah, lelah sangat berurusan dengan Indonesia. Bayangkan, ketimbang fokus bersiap menjadi tuan rumah yang baik, tapi justru menjadikan momen ini sebagai isu politik. Dan konyolnya, gak jauh-jauh ada pula aroma narasi agama bela ini dan itu coy. Seperti dikutip dari detik.com, menyusul pertemuan antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden PSSI Erick Thohir, FIFA telah memutuskan mengingat situasi saat ini untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023. Tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen tidak berubah. Potensi sanksi untuk PSSI kemungkinan juga akan diputuskan di kemudian hari. Lezato, ibaratnya sambil nyelam tenggelam deh. Gak hanya dicopot jadi tuan rumah, tapi PSSI pun terkena imbas. Padahal, mimpinya Indonesia mau membangun persepak bolaan tanah air. Maaf deh, kalau belum kelar dengan diri sendiri, jangan harap bisa diterima di ajang dunia. Apa dipikirnya Indonesia tidak butuh negara lain? Begini ya, Indonesia itu juga bagian dari warga dunia, yang isinya juga termasuk Israel. Gokilnya, bahkan Palestina yang dibelain santuy aja tuh. Menurut Zuhair Al-Shun, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, pihaknya tidak dalam posisi mendukung atau menolak partisipasi Israel di Piala Dunia U20. Mereka paham benar posisi Indonesia sebagai warga dunia. Wah, tragis banget gak tuh? Kita rempong ngebelain Palestina dengan narasi begini begitu, bahkan sok nasionalis segala dengan membawa nama besar Bung Karno. Padahal jelas-jelas dunia berputar dan harusnya bisa dinamis menyikapi hal-hal yang terjadi. Bukannya ditelan bulat-bulat maksa banget. Buktinya, bahkan Palestina bisa menghormati posisi Indonesia. Cius, ini baperan banget. Bayangin aja, sejumlah organisasi Islam menggelar demonstrasi di Jakarta Senin 20 Maret demi menolak kedatangan timnas sepak bola Israel di Piala Dunia U20. Bahkan MUI ikut pula membicarakan bola, padahal MUI tidaklah lebih dari organisasi masyarakat. Di dalam kapasitas apa pula bersuara yang ujungnya hanya memperkeruh kondisi saja. Haiya, capek deh. Apapun temanya di negeri ini masih saja berujung agama mulu. Punya agama tapi justru jadi persoalan pula. Sungguh membingungkan. Teringatnya, by the way, on the way, tahu nggak tuh kaum baperan kalau timnas Israel pernah memiliki kapten seorang muslim? Ya, dia namanya Bibras Nacho atau Bibras Natko. Padahal mayoritas warga Israel beragama Yahudi. Tidak hanya itu, Palestina pun pernah dilatih oleh Asmi Nasar yang notabene mantan pemain sepak bola dan pelatih berkebangsaan Israel. Mereka bisa tuh memposisikan diri. Waras tahu mana urusan sepak bola dan urusan politik jelas dua hal yang berbeda. Nah, kita justru sibuk sendiri merasa paling benar sejagat raya. Makanya kalau ngaji jangan pakai kaca buram, tuh akibatnya hati dan pikiran ikutan kotor. Begini ya, apa dipikir kehebohan yang terjadi di tanah air ini tidak terdengar di sana? Malu nggak ketika negara lain mendengar, oh Indonesia menolak itu karena Israel ngejahatin Palestina. Oh bakal ada demo ini dan itu kalau ngotot digelar Piala Dunia di Indonesia, terkecuali kalau Israel bermain di Singapura. Hello, emangnya Indonesia ini siapa? Kok sok ngatur-ngatur FIFA, sok kasih syarat segala ke FIFA? Percayalah, tidak rugi FIFA tidak beracara di Indonesia. Justru sebaliknya, kita kehilangan muka di mata dunia. Kita pun kehilangan kepercayaan dunia internasional karena ternyata banyak banget kaum baperan mengarah ke ideologi kadrun di negeri ini. Parahnya lagi, ada pula memainkan ini sebagai magnet menarik suara demi popularitas politiknya. Oh ya, tahu nggak kalian? Qatar saja siap menggantikan posisi Indonesia jadi tuan rumah loh. Mikir, nasi sudah jadi bubur. Dan sayangnya bukan bubur ayam atau bubur Manado yang enak. Sekarang siapa yang mau bertanggung jawab? Dan pastinya nggak ada dong. Paling-paling saling tunjuk menyalahkan. Alah pret, cemen banget. Ujung-ujungnya Presiden Jokowi pula yang kena getah. Dan Indonesia sukses jadi badut. Kan begitu jadinya di mata dunia. Teringatnya juga dulu sudah capek-capek Jokowi memujuk FIFA ketika kasus Kanjuruhan. Dunia juga ikut berduka dengan kejadian di Kanjuruhan ketika itu. Tapi terbukti sekarang memang gak guna masyarakat Indonesia dikasih hati. Kebanyakan maunya. Dan sekarang minta jantung pula sok ngatur yang bukan urusannya. Payah bener gak bisa dipercaya. Padahal dengan jadi tuan rumah itu artinya promosi Indonesia secara tidak langsung coy. Mikir dong, berapa banyak rupiah yang bisa dihasilkan nanti. Kemudian, kepercayaan dunia. Belum lagi untuk dunia sepak bola Indonesia jadi lebih percaya diri. Gak galau melulu seperti yang sudah-sudah. Tapi ternyata mentalnya cuma mentok di segitu doang rupanya. Gak suka teriak, tapi rupanya teriakin diri sendiri. Sakit. Dan sakitnya itu gak berdarah. Oke, setuju dan cocoklah FIFA memberikan sanksi tegas pada Indonesia. Sekalian juga buat mereka yang kemarin sok nasionalis membela Indonesia.
Tolong dong, mana suaranya? Jadi bagaimana menurut Anda?